Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang 10 ya, 10 alasan kenapa Anda ini tidak bisa melupakan dendam ya. 10 alasan kenapa Anda ini tidak bisa melepaskan kebencian ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ya, dendam dan kebencian ini akan bisa Anda hilangkan ya, ketika Anda bisa menyikapi 10 ini gitu ya. 10 hal yang perlu Anda perhatikan di dalam kehidupan Anda. Jadi ngapain Anda ini terus-terusan ya memikirkan dendam itu loh ya. Karena dendam itu akan membuat Anda ini bukan tambah sukses, tapi malah tambah berantakan itu loh. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya. 10 itu yang pertama adalah orang ya. Orang itu selalu memikirkan pengkhianatan yang dialami dari seseorang yang dia percayai gitu. Jadi kalau teman-teman Jumat Wage ini selalu memikirkan pengkhianatan gitu ya. Selalu memikirkan, ini kan dimensi pikirannya. Anda selalu memikirkan wah, entah pasangan Anda, entah rekan bisnis Anda ya, itu mengkhianati Anda gitu. Seolah-olah tidak percaya loh. Kalau si A ini kok bisa memiliki niat mengkhianati gitu loh. Nah, ini ketika Anda pikirkan terus-menerus ya, teman-teman Jumat Wage, ini akan sulit Anda untuk bisa melupakan gitu. Ya. Akan sulit Anda ini untuk bisa melepaskan dendam dan kebencian. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda ini ya diingatkan ya akan rasa sakit ya yang disebabkan oleh orang lain gitu ya. Jadi misalkan ya Anda misalkan sakit gitu ya. Terus Anda mendengarkan lagu yang sifatnya sendu-sendu gitu ya. Yang sifatnya rasa sakit, itu juga akan memicu ya. Memicu Anda ini untuk bisa mengingat ya. Memicu Anda ini untuk mengingat kejadian-kejadian yang sudah menimpa diri Anda ya. Jadi berbahaya juga ya ketika kita ini katakanlah mendengar lagu ya, atau apapun ya yang itu bisa memicu, misalkan ya tidak hanya lagu ya, misalkan Anda pernah disakiti ya di daerah Malang, di jalan apa ya, terus Anda ini tiba-tiba lewat di daerah situ, di mana di situ ada kenangan Anda dengan dia ya, yang menyakiti Anda, otomatis rasa sakit itu akan bangkit lagi. Nah, cara kita adalah bagaimana kita itu berusaha untuk menghindari tempat itu gitu. Ya lewat jalan lainnya gitu loh ya. Itu adalah salah satu cara ya, salah satu strategi bagaimana supaya kita itu menolak sesuatu yang ibaratnya itu memicu kita ini untuk ingat terhadap kejadian yang pernah kita alami gitu. Terus juga kadang sulit melupakan pengalaman-pengalaman ya ketika kita ini berduaan gitu ya, ketika kita ini berinteraksi gitu loh ya. Itu memang sulit teman-teman ya. Tapi seiring waktu, ketika Anda bisa katakanlah melakukan sebuah aktivitas ya, aktivitas yang itu membuat pikiran Anda itu tidak mau berpikir ke sana ya, membuat Anda tidak berpikir ke sana, itu juga akan bisa mengikis ya, walaupun tidak secara langsung ya, tapi itu akan bisa mengikis kenangan-kenangan masa lalu Anda, sehingga Anda ini bisa melepaskan dari kebencian dan dendam. Yang keempat, orang yang tidak bisa melepaskan dendam terhadap seseorang yang dianggap telah merugikan mereka secara signifikan. Jadi kadang kita itu ya, kalau katakanlah seseorang itu yang menyakiti diri kita, itu sampai diri kita itu porak-poranda gitu ya, sampai dampaknya itu fatal sekali gitu loh ya, membuat hidup kita hancur, membuat kita ini terpuruk, pokoknya itu memang sulit gitu ya. Nah, memang sulit untuk bisa melupakan itu, tapi bukan berarti tidak bisa gitu ya. Anda bisa melakukan ya tadi ya, sama saja strateginya, sama saja ya, buat diri Anda ini aktivitas ya. Ya mungkin
ketika kita ini sedang galau, ya, ketika kita ini sedang stres, depresi, untuk aktivitas-aktivitas yang katakanlah menggunakan logika berpikir itu berat. Ya. Nah, awalilah dengan sesuatu yang sifatnya itu batin. Ya, biasanya memang kalau katakanlah dimensi pikiran kita yang terkena ya, kesedihan itu kan awalnya dari dimensi pikiran ya, masuk terus ke dalam dimensi batin. Ya, kita bisa membersihkan dari dimensi batin. Ya. Dimensi batin ini bisa kita bersihkan dengan apa? Zikir. Zikir itu berat loh teman-teman ya. Zikir itu sama saja dengan meditasi. Zikir sama saja dengan wirid. Itu bisa Anda lakukan. Nah, ini akan juga mengikis ya, mengikis dendam, mengikis kebencian yang ada di dalam diri Anda. Ya, coba Anda zikir, coba Anda wirid. Itu nanti lama-kelamaan ya, lama-kelamaan itu akan mengikis ya. Ya mungkin Anda zikir wirid ya, baru sekali ya, 100 kali sudah capek. Tidak masalah gitu ya. Lakukan saja terus sampai Anda ini muncul ketagihan. Ya, sampai muncul kecanduan. Kecanduan zikir, kecanduan wirid ya ndak apa-apa loh. Ya. Kecuali kalau Anda kecanduan katakanlah minuman keras gitu. Nah, itu sing bahaya. Kalau Anda kecanduan zikir, kecanduan wirid ndak masalah. Malah justru batin Anda ini akan bersih. Jiwa Anda ini akan bersih. Terus juga ya, kadang kita itu mengingat kesalahan-kesalahan, pengkhianatan ya, pengkhianatan itu ya. Jadi ya sebenarnya ini hanya dimensi pikiran saja gitu. Ya, dimensi pikiran yang itu menjebak diri Anda sehingga Anda ini tidak bisa melepaskan gitu ya. Kenapa kok tidak bisa melepaskan? Karena sudah ada dampak terhadap diri Anda, yaitu hancurnya kehidupan Anda. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam, Anda ini terus dipicu oleh situasi atau lingkungan yang menimbulkan kenangan negatif. Loh ini loh lingkungan ya. Lingkungannya juga berpengaruh gitu. Ketika lingkungan Anda ini tidak bahagia ya, teman-teman jemaat wage, Anda kena masalah, stres, depresi, ditipu, gak bisa move on, dendam, kebencian. Terus lingkungan yang Anda tempati itu tidak mendukung diri Anda. Maka itu akan memperparah gitu, emosi Anda. Ketika emosi Anda bangkit, ini akan ngefek kemana-mana gitu. Dampaknya kemana-mana. Lah yang terjadi apa? Ya, Anda akan sulit untuk melepaskan dendam. Anda akan sulit untuk melepaskan kebencian. Ya. Yang ketujuh ya, kadang kita ini juga sulit ya memaafkan seseorang atau melepaskan kebencian, dendam. Apabila mereka itu menyakiti secara fisik ya, secara fisik maupun emosional kita gitu ya. Yang memang dua dimensi tadi ya, kadang itu secara fisik kita ini disakiti, secara emosional kita disakiti, secara pikiran kita disakiti, secara kompleks ya kita disakiti. Itu memang sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, yang kesembilan, tidak memiliki dukungan ya, pemahaman yang cukup untuk melalui proses pemulihan terhadap kebencian. Ya. Jadi teman-teman jemaat wage, ketika Anda katakanlah menghadapi sebuah kebencian, terus Anda ini tidak memiliki dukungan ya. Dukungan ini bisa dari luar atau dari dalam diri Anda sendiri. Dukungan dari luar, orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ya, itu dukungan dari luar. Artinya lingkungan Anda. Dukungan dari dalam, daya tahan ya, mental Anda, keimanan Anda kepada Tuhan. Itu adalah dukungan dari dalam. Jadi kalau teman-teman jemaat wage, katakanlah dukungan dari luar tidak ada, Anda masih memiliki Tuhan. Anda masih memiliki Tuhan ya, untuk mendukung Anda, untuk supaya Anda ini bisa keluar, untuk supaya Anda ini bisa sukses menjalani kehidupan ya. Jadi tetap semangat, tetap optimis. Yang ke-10, orang yang mengalami kesulitan dalam memahami bahwa memaafkan adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan emosional mereka sendiri, bukan untuk keuntungan orang lain. Nah, inilah yang harus Anda tanamkan. Ketika Anda bisa melepaskan, memaafkan orang yang pernah Anda sakiti, atau kalau Anda tidak memaafkan, ya sudah, kita lepaskan saja.
Ya, ibarat Anda ini kena penyakit itu kita lepaskan. Ya, kita amputasi ya, supaya tidak melekat lagi di dalam diri Anda. Tuh, kadang kita itu ya, ketika kita itu memaafkan, itu kita itu melepas beban. Ya. Melepas beban kita gitu. Bukan melepas beban mereka, bukan ya. Melepas beban kita. Beban kita sendiri, tapi kita tidak sadar bahwasanya itu adalah melepas beban kita. Ya. Paham ya? Kita melepas beban kita, bukan melepas beban yang lain. Nah, itulah teman-teman ya, 10 ya yang Anda harus pahami. Ya mungkin bisa ditambah lagi, tapi intinya ya dari ke-10 tadi itu adalah manipulasi pikiran dan manipulasi perasaan. Ya. Artinya Anda ini dituntut untuk bisa mengendalikan 2 dimensi yang ada di dalam diri Anda. Dimensi lahir, dimensi batin. Hanya itu. Ya. Artinya jadilah raja atas diri Anda sendiri. Maka segala permasalahan Anda itu pasti Anda akan bisa selesaikan. Nah, selanjutnya ya, saya akan menjawab ini. Ada beberapa komentar ya teman-teman Jumat Wage. Doa puasanya bagaimana? Ya, saya niat berdoa ya. Kok saya niat berdoa? Saya niat puasa. Putih membersihkan diri. Itu saja, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, itu saja sudah cukup. Ya, saya niat membersihkan diri dari kotoran lahir dan kotoran batin. Niat puasa mutih. Nah, itu. Lakukan seminggu ya. Berarti sekarang tanggal 29 ya. Nanti sore enggak apa-apa ya. Nanti sore atau besok sore enggak masalah. Ya. Nah, pokoknya 7 hari. Nanti lihat reaksinya. Nanti akan banyak reaksinya. Saya ingin tahu ya, reaksi-reaksi dari teman-teman Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Terus juga Anis Hui. Saya lahir Jumat Wage. Saya 2 bulan ini kok ada terus masalah. Bagaimana kalau saya puasa bulan lahir? Ya sudah, puasa saja gitu ya. Cara puasa bukannya jam 5 sore Ustadz. Ya. Bukannya jam 5 sore ya. Sahurnya juga jam 5 sore. Jadi satu ya. Jadi makan sekali selama 24 jam. Ya. Kalau Anda niat pasti kuat. Ya. Kalau Anda niat pasti kuat. Yang membuat Anda tidak kuat ya tidak niat itu loh ya. Kalau Anda punya alasan ya pasti kuat. Tirakat mute ya, puasa mute, puasa weton ini. Tirakat mute puasa weton ini adalah tirakat untuk kebutuhan. Tirakat untuk kebutuhan kita ya. Tapi saya ingatkan ya teman-teman Jumat Wage ya. Kalau Anda katakanlah menjalani tirakat puasa muti, ibadah Anda ini harus Anda kerjakan. Jangan Anda tirakat terus Anda ini tidak mengerjakan ibadah ya Pak Poai. Cantika, kalau puasa 3 hari gimana Ki? Apit nafsu sebelum dan sesudahnya gitu. Ya tidak masalah, Anda lakukan saja ya. Tapi ya masih lebih baik yang seminggu lah daripada apit weton. Nah, secara kuantiti ya, secara jumlahnya sudah beda ya. Tentunya tantangannya ya, hambatannya, godaannya ya lebih berat yang 1 minggu. Tapi ya tidak masalah kalau Anda ini hanya untuk pemula gitu ya. Nah, tapi Jumat Wage kok pemula kok gitu loh ya. Jumat Wage masalahnya oke. Terus Anda tidak kuat poso gitu ya. Ya, bagaimana Anda mengendalikan dunia? Mengendalikan perutnya tidak mampu gitu loh ya.
Kita pikir sederhana seperti itu loh. Kalau Anda mampu mengendalikan perut Anda, maka dunia ini akan tunduk di bawah kaki Anda. Nah, itu rumus baku ya wis. Ya, kalau Anda kuat tirakat, ya pasti keramat. Loh, ini yang harus dijalani oleh teman-teman Jemaat Wage. Ya. Jangan menyerah, ya. Jangan menyerah dengan keadaan. Gitu. Nggak akan mati orang laku tirakat itu loh. Masih wajar. Gitu. Ya. Wong masih yo makan, yo masih minum. Gitu loh. Ya. Terus juga ini, saya Jemaat Wage sering diminta tolong orang sakit bertahun nggak bisa bangun, tapi makan kuat. Kalau kumat sakitnya keluar darah, tapi bila sembuh tidak ada luka. Di keluarga sudah ikhlas karena sudah nggak sanggup merawat. Jadi saya ruwat saya kembalikan ke asalnya. Apa ini saya berdosa Pak dari suara hati? Tidak ya. Kadang orang sakit itu yang selama ini tidak disadari itu adalah sakit itu dari dirinya sendiri gitu loh ya. Dari tindakan sendiri gitu. Entah itu adalah sebuah karma, entah itu adalah azab ilahi gitu loh ya. Coba bayangkan, ya, ketika Anda katakanlah menyembuhkan seseorang misalkan ya, kalau itu adalah sebuah karma, dia tidak mungkin bisa disembuhkan. Kalau itu azab ilahi, tidak mungkin bisa disembuhkan. Nah, terus ketika Anda ini bisa menyembuhkan, itu berarti apa? Karmanya sudah selesai, hukumannya sudah selesai gitu. Jangan berpikir Anda ini bisa menyembuhkan, tidak. Ya. Kalau itu adalah sebuah karma, kalau itu sebuah hukuman, itu tidak akan selesai ketika Anda itu menyembuhkan. Anda sakti bagaimanapun tidak akan bisa. Gitu ya. Karena itu adalah sesuatu yang harus dijalani seseorang itu. Gitu. Karena itu harus sesuatu yang ditempuh oleh seseorang itu. Beda lagi dengan sihir ya. Beda lagi dengan teluh, beda saat santet. Ya. Orang ini baik, tapi terkena sihir, terkena teluh, terkena santet, itu namanya ujian. Ya diuji sama Tuhan. Nah, terus datang Anda untuk mengobatinya, terus dia itu bisa sembuh. Itu biasanya kalau dia itu bisa sembuh, itu masuknya itu masuk yang namanya ujian. Kalau tidak bisa sembuh, coba ya Anda telusuri, itu pasti ada kesalahan yang pernah dia lakukan di masa hidupnya. Ya, ada kejahatan yang pernah dia lakukan, entah itu karma, entah itu hukuman Tuhan. Yang pasti itu ada gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya oleh teman-teman Jemaat Wage. Ini sudah saya bahas ya. Pertanyaan dari saudara-saudara kita saya campur jadi satu ya, biar videonya padat ya, satu video saja setiap hari teman-teman. Waktunya sudah tidak ngatasi, fisiknya juga sudah semakin lemah gitu. Ya, tapi saya usahakan ya setiap hari upload satu video ya. Ya, untuk menitnya ya di atas 10 menit lah gitu. Ya nanti kalau katakan ada waktu saya akan tambah ya videonya, tambah lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi-materi yang saya sampaikan kali ini bisa menambah wawasan ya teman-teman Jemaat Wage dimanapun Anda berada. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.